Shalom, saudara-saudara. Bagian kedua khutbah, Tuhan sedang mempersiapkan pembebas bagi bangsa-bangsa. Dalam kitab Kejadian, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke dalam perbudakan. Tetapi Tuhan memakai hal itu untuk menyelamatkan keluarga mereka dari bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir dari kelaparan, di mana Yusuf menjadi seorang yang diberkahi Tuhan, rohaninya yang luar biasa. Sebelum meninggal, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Itu di Kejadian 50 ayat 19-20. Jelaslah bahwa kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa di balik layar Tuhan memegang kendali dan memelihara mereka, bahwa Ia memiliki rencana. Dalam pasal-pasal pembuka kitab Keluaran, kita mengetahui bahwa Tuhan memelihara bangsa Israel dan membuat mereka makmur di Mesir. Hidup mereka nyaman untuk sementara waktu, tetapi kemudian mereka menjadi bangsa yang diperbudak dan ditindas. Jadi bagaimana Allah menunjukkan dirinya sebagai raja dalam situasi ini? Bagaimana Ia memimpin mereka untuk mengambil langkah maju? Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, sama seperti kita berada di dalam situasi hari ini. Bagaimana COVID, bagaimana ekonomi setelah COVID, pandemi melanda dunia yang menyebabkan banyak kesulitan dalam pekerjaan, ekonomi, pernikahan, keluarga, dan batas-batas yang diberikan kepada kita. Kita harus kemana sebenarnya? Kita harus melangkah menghadapi situasi ini. Bagaimana caranya? Dalam Keluaran kita belajar bahwa Allah Maha Kuasa telah merencanakan dan mempersiapkan kedatangan Sang Pembebas. Oleh karena itu, kita harus takut dan percaya kepada Tuhan. Tuhan duduk bertahta sebagai Raja. Dalam bagian ini kita dapat melihat, yang pertama, bagaimana anugerah yang luar biasa. Saudara, saya bisa berbicara begini karena pengalaman iman saya dan kebencian. Saya dibenci, dimusuhi dari dalam dan dari luar. Ada yang mengatakan sesama Kristen, wah, Saifuddin Ibrahim akan menjadikan keadaan kita makin buruk, gereja akan dimusuhi. Sebelum saya masuk Kristen, gereja sudah hancur. Sebelum masuk Kristen, sudah banyak orang dianiaya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saudara-saudara jangan mengintimidasi karena saya masuk menjadi orang Kristen. Tuhan Maha memelihara. Dan bagaimana Tuhan mengendalikan keadaan saya ini. Saya berada di Indonesia, sekarang saya ada di Amerika, di negeri ini. Jadi dari Keluaran 1 ayat 8-22, Allah masih sanggup memelihara kita di era yang baru ini. Dan yang ketiga, di pasal 2, Allah secara aktif mempersiapkan Musa, sang pembebas. Ketiga, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan berasal dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya tidak kembali ke Indonesia dengan tawaran, dengan keuangan, bahkan dengan bisnis yang mereka siapkan. Kalau saya keluar dari penjara setelah 2 tahun minimal, saya dalam penjara. Iya, kalau saya bisa keluar setelah 2 tahun. Iya, kalau bisa dikendalikan bahwa saya harus mengalami pemenjaraan sementara
orang-orang yang telah menangkap saya bintangnya naik. Saya akan terpuruk. Apakah saya masih bisa hidup dalam penjara? Tetapi kebebasan firman Tuhan yang saya sampaikan tidak bisa dibayar walaupun dengan 10 miliar. Kecil. Keselamatan datang dari Tuhan, anugerah pemeliharaan Allah di masa lalu. Itu membuat saya bangga memiliki Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa di sepanjang sejarah dan bagaimana dia memimpin bangsa Israel. Yusuf mengatakan bahwa Allah lah yang melindungi mereka. Saudara-saudaranya ingin mencelakainya, tetapi Allah bermaksud untuk melindungi bangsa itu dan membawa keselamatan pengharapan melalui Yusuf. Keluaran 1 ayat 1-5 menceritakan bagaimana Tuhan berhasil membawa seluruh keluarga Israel ke tanah Mesir. Mereka lolos dari bencana kelaparan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang harus kita ambil, karena saya sedang berbicara tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Di sana mereka menjalani kehidupan yang sangat kaya di tanah Goshen, tanah yang diperuntukkan untuk Israel, untuk Yusuf. Tanah ini tampaknya menjadi lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan sungai Nil. Bahkan sebagian tanah Goshen itu ada di tengah sungai Nil. Jadi sungai itu mengalir sebelahnya dan juga mengalir sebelahnya. Jadi membentuk sebuah pulau. Kisah Yusuf mencerminkan tangan Tuhan yang berjalan bersama dengan komunitas covenant, janjinya di setiap langkah dan melindungi mereka. Hal ini dengan gamblang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana dan persiapan Tuhan. Ini yang ajaib, saudara-saudara. Atau bisa jadi bahwa kedatangan Saifuddin Ibrahim untuk menyelamatkan banyak orang Bima untuk datang ke sini. Memang selama ini saya selalu meledek Muslim, menghina mereka. Tetapi sekarang saya stop. Saya akan berbicara bagaimana membangun kehidupan pembebasan yang akan datang itu. Saya hanya menekan saudara-saudaraku yang Muslim itu agar jangan melakukan kejahatan lagi. Jangan merusak gereja dan jangan mengintimidasi orang-orang minoritas. Hanya itu. Lainnya tidak. Jangan kalian perbudak minoritas dengan ancaman-ancaman dan ketakutan-ketakutan. Terlampau banyak penderitaan selama ini. Keluaran 1 ayat 6-7 berkata, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Setelah Yusuf dan angkatannya meninggal, anugerah Allah terus memberkati mereka. Hal ini penting untuk diingat bahwa meskipun Allah memberkati dan melindungi bangsa Israel melalui Yusuf di masa lalu, ia tidak berhenti memberikan anugerah kepada mereka setelah Yusuf meninggal. Demikian juga saudara-saudara, antara saya masuk Kristen ini akan menjadi bagian terpenting dalam sejarah kekristenan di Indonesia, agar jangan ada lagi orang yang merusak gereja. 2024 mungkin saya belum dengar ada gereja yang dirusak, hanya ada ibadah yang dilarang oleh mereka. Artinya penyampaian kata-kata saya yang kasar dan menghina keagamaan mereka itu menjadi bagian tertentu, mungkin karena kemajuan teknologi dan zaman ini. Ya, Allah terus memberkati mereka sehingga mereka bahkan lebih kuat daripada di masa Yusuf. Yusuf meninggal, mereka beranak cucu dan dahsyat berlipat ganda. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Kita berpikir bahwa sebegitu seseorang yang kita andalkan meninggal dunia, maka semua berkat akan berakhir. Hal ini memang benar bagi gereja dan terkadang bagi masyarakat pada umumnya.
Tetapi Allah memberitahu kita di sini bahwa masih kasih karunia-Nya itu tidak bergantung pada satu orang saja. Hal ini melintas realitas dan kenyataan, fakta, bahwa anugerah semata-mata bergantung pada Allah yang berdaulat. Oleh karena itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk terus maju memberitakan Injil. Dan saudara-saudaraku yang apologet di Indonesia, dengan air mata yang selalu keluar dalam doa-doa saya tetap mendoakan saudara-saudara yang ada. Bahkan muncul apologet Kristen yang masih muda, yang menguasai tafsir, yang menguasai hadis-hadis, yang melakukan kajian yang mendalam. Dan saya sendiri sudah menulis lebih dari 1000 kontradiksi dalam buku-buku saya mengenai agama saya yang lama. Dan itu bukan bermaksud untuk menista ataupun menghina. Asal saja saudara tahu bahwa orang-orang yang seumur saya dari seluruh Indonesia, mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, yang didatangkan oleh Muhammadiyah untuk sekolah dalam perbandingan agama. Tetapi jangan lupa, saya masuk Kristen itu rencana Tuhan. Sehingga sama seperti ketika Yusuf, negeri itu dipenuhi mereka dan merujuk kepada tanah Goshen. Dari Kejadian 1 ayat 28 mengatakan bahwa Allah memberkati Adam, kepala umat manusia, dengan sejumlah besar keturunan untuk memenuhi bumi. Allah memampukan umatnya untuk berkembang biak di tanah Mesir. Dalam hal ini turunan Yusuf. Jadi antara Adam dengan Yusuf ini ribuan tahun. Ini adalah penggenapan sebagian dari janji Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia dan Dia berdaulat secara mutlak. Janji-janjinya tidak berubah dari awal penciptaannya, masa keluaran, dan kita dapat menyaksikan bahwa Allah masih duduk di atas tahtanya. Yesus belum datang untuk kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Pemeliharaan Allah di bawah rezim manapun di dunia ini, termasuk Joe Biden, dan sekarang adalah rejim baru. Besok tanggal 20 saya akan rencana hadir dalam pelantikan Donald Trump. Dan ini menjadi seorang presiden yang akan menjadi pembebas bangsa Israel yang terus dikejar-kejar oleh 22 negara Arab. Dan bagi saya selalu melihat dengan konteks firman Tuhan. Kita dapat menyaksikan bahwa Allah tetap ada di atas kekuasaannya. Pemeliharaan Allah di bawah rejim yang baru pun, seperti yang saya katakan, akan muncul terus dan terus. Nah, pesan yang tersembunyi adalah bahwa raja yang baru ini menolak seluruh bangsa Israel. Konteks perjanjian lama. Mengapa raja Mesir yang baru melakukan hal seperti itu di era dan situasi yang baru ini? Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Apa yang dikhawatirkannya? Bahwa bangsa Israel akan berkolaborasi dari dalam dengan kekuatan dari luar. Fir'aun tidak memiliki rasa aman sekalipun ketika ia duduk di atas tahta. Keamanan yang ia miliki adalah dari sudut pandang politik. Pada waktu itu, di zaman Yusuf, tanah Mesir telah diserbu oleh bangsa Hyksos,
Orang-orang Mesir bahkan diperbudak oleh mereka. Betapa kuatnya bangsa ini daripada Raja Fir'aun. Baru setelah muncul raja baru, mereka mulai mengusir bangsa Kanaan, dan akhirnya kekuasaan penguasa asing pun berakhir. Nah, saya mau sebelum Anda bosan untuk mendengar sejarah lama ini, Musa tampil setelah zaman Yusuf ini. Inilah yang dijelaskan oleh Musa di dalam perjanjian lama. Bagi kita sekarang ini, ya masa Jokowi, kita melihat. Tetapi apakah masa Prabowo ini keamanan bagi kita semua, bagi gereja, bagi pelayanan sosial, apakah masih ada peningkatan? Artinya keamanan kita semakin bagus? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun Prabowo adalah seorang militer. Nyatanya saya meminta kepada Prabowo untuk menghapus pasal 165A ataupun SKB 2 Menteri. Tidak ada jawaban. Bahkan yang membuat saya supaya 300 ayat itu harus dihapuskan, tidak ada bergeming sedikit pun. Ataupun saya masuk di dalam tim untuk memperbaiki kurikulum pendidikan sekolah-sekolah dan pesantren. Kok tidak direspon? Saya tidak apa-apa, walaupun saya ini bukan siapa-siapa. Tetapi setiap ucapan saya itu akan berakibat konflik batin bagi para penguasa di Indonesia, bagi para menteri dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan itu MUI menganggap saya harus dibawa ke rumah sakit jiwa karena saya mengalami kerusakan mental. Apa yang salah dari permintaan saya? Ketika kurikulum pendidikan agama itu tidak diperhatikan, berapa banyak lagi korban anak-anak kecil, putri-putri kecil itu dipersokah oleh ustadz-ustadznya. Dan inilah yang saya ingin bantu Departemen Agama untuk memiliki pengawas khusus di pesantren-pesantren, supaya jangan ada lagi korban-korban itu selanjutnya. Dan guru-guru yang begitu harus dihukum minimal 20 tahun penjara atau dikebiri. Harus dikebiri orang itu supaya tidak melahirkan anak lagi. Kenapa? Karena rohnya itu menurun terus kepada turunan dia. Akan ada orang macam begitu. Ini yang saya maksud dan saya minta di periode di khutbah yang kedua ini. Selama periode tersebut, seorang raja baru muncul dan dia memimpin mereka untuk merebut kembali kekuasaan sebagai raja Mesir yang asli. Dan mengingat hal ini, apa yang menjadi kekhawatirannya? Dia khawatir bahwa Yusuf, seorang pria dari tanah Kanaan, akan bergabung dengan pemerintah baru ini. Karena dikhawatirkan dia membentuk kebijakan baru untuk menindas bangsa Israel. Dan ini mencakup langkah-langkah yang luar biasa. Cerita perjanjian lama itu, ini akan terjadi di Israel sekarang ini. Dan bagaimana Arab ini yang luar biasa. Lebih-lebih Hamas yang sangat tidak hormat dengan Israel. Selalu mereka membuat keributan dan keributan. Mereka tidak mau aman. Tidak ingin Israel aman. Mereka mau mengganggunya terus-menerus. Sementara pemimpin-pemimpin Hamas atasnya ini, saudara-saudara, berupaya terus mengambil dan meminta dana dari luar negeri, sementara pimpinan Hamas bergelimang harta. Pemuda-pemudanya yang di sana, yang ada di Gaza sananya, biarin aja. Yang penting gue kipas-kipas pakai duit muka gua. Itu triliunan yang dia peroleh dari berita-berita yang dia viralkan dari seluruh dunia ini. Ini yang saya maksud.
bagaimana secara politis Israel sekarang ini, apakah ada pembebas yang akan memberikan pertolongan khusus kepada bangsa Israel, dan bangsa-bangsa Arab ini harus disunat semuanya, dipotong kulitnya. Nah, begitu dipotong semuanya kulitnya, baru dihabisin seperti otak Yahudi dahulu. Nah, itu saudara-saudara, bagaimana agar kisah di Kejadian disejajarkan dengan kisah kita yang ada sekarang, dan kekristenan di Amerika ini berkembang dengan bagus, sehingga tidak banyak lagi orang yang gampang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, dan banyak gereja yang kosong selama ini, saudara-saudara. Dan dengan Donald Trump menjadi presiden, tanggal 20 nanti akan diramekan di Washington, mungkin tanggal 19. Malam tanggal 19 saya terbang ke sana untuk datang. Kalau tim saya bisa menemukan, saya bisa masuk ke dalam gedung putih, ya baru saya berangkat. Ya kalau tidak bisa masuk ke dalam perayaan itu, saya nggak perlu pergi buang-buang uang. Terima kasih saudara-saudara untuk khutbah yang kedua ini. Masih akan berjalan sesi ketiga khutbah. Tuhan sedang mempersiapkan pembebas bagi kehidupan beragama di masa yang akan datang. Khusus Indonesia, kita juga berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.